sampaikan. Mudah-mudahan Dede semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang kedua di semester ke-8 ini dalam mata pembelajaran anti korupsi. Ya. Memang ini seperti yang tadi kemarin ini saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan penunjang daripada kegiatan di SMK GIM, tetapi memang ini merupakan kegiatan anti korupsi ini adalah sudah dipelajari oleh di seluruh perguruan tinggi. Kebanyakan perguruan tinggi sudah menanamkan pendidikan ini untuk pembekalan bagi adik-adik semua untuk nanti terjun di masyarakat apapun di dunia kerja lah. Intinya adalah itu agar teman-teman adalah tidak terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi. Jadi ini kami bahannya ada beberapa yang kami ambil dari kegiatan bukan kegiatan dari keputusan dari Dikti dan KPK bahwa pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi ini memang sangat penting untuk bekal kita semua ya, untuk bekal kita semua nanti kalau kita terjun. Apalagi kan adik-adik nanti udah insya Allah pasti kan akan terjun ke dalam dunia kerja sebagai pegawai negeri sipil. Karena sebagai pegawai negeri sipil merupakan abdi negara yang harus mengabdikan dirinya untuk negara, masyarakat, dan sekitarnya ya. Jadi untuk itu perlu sangat penting pendidikan anti korupsi ini untuk bekal kita nanti apabila sudah terjun ke dunia kerja lah, intinya adalah itu. Karena banyak sekali mungkin gangguan atau godaan sehingga kita ini bisa terlena untuk menjadi koruptor dan lain sebagainya. Tetapi jangan bersedih hati, walaupun hanya sebagai PNS, insya Allah berkah rezeki kita, insya Allah ada aja dari mana saja, dengan cara apapun ya, tapi dengan cara yang halal, tidak kita terhindar dari mafia korupsi ini. Ya, itu kalau kita terjun politik mungkin gangguannya akan lebih besar daripada kita terjun ke dunia aparatur sipil negara ASN ini ya. Jadi itu. Jadi adik-adik, insya Allah sebentar lagi 1 semester ini dan mudah-mudahan penelitiannya ya untuk tesisnya juga sambil dikerjakan dan bisa selesai di semester ini untuk kita uji, dan setelah itu baru ada terjun ke dunia sibuk yang benar-benar sibuk di dalam arti sebagai pegawai negeri sipil. Baik, adik-adik semua, mungkin ini nanti kalau misalkan adik-adik ingin ada yang didiskusikan nanti ya, silakan resen aja atau mungkin langsung ngomong, karena ini Google Meet ini kan tidak terlihat waktu saya tampilin paparan, maka tidak terlihat ada yang resen atau apa, sehingga silakan aja kalau misalkan memang ada diskusi kita potong untuk lanjut dengan diskusi. Karena pendidikan ini akan lebih banyak, mungkin lebih banyak ilmunya dapat dari luar, jadi nanti akan ada beberapa tugas yang mungkin atau diskusi untuk di antara teman-teman itu aja. Baik, saya share screen ya. Oke, sebentar. Oke. Baik. Ini kelihatannya ya, Pak Spojan dan teman-teman, ini kelihatan nggak? Siap, terlihat Pak. Siap, sudah terlihat. Kalau saya slideshow ya, kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Siap, untuk slideshow belum terlihat Pak. Hanya gambar. Oh ya sudah, berarti pakai biasa aja ya. Karena nggak tahu nih kenapa slideshow-nya nggak pernah kelihatan. Baik. Di dalam pembelajaran anti korupsi minggu kedua ini mungkin saya akan lebih banyak terkait dengan gratifikasi, tapi yang diawali dengan pendidikan anti korupsi untuk di perguruan tinggi
baik itu kedinasan maupun di pendidikan umum, ya. Nanti akan saya lebih banyak membahas terkait hal itu. Baik, jadi di sini pendahuluannya di sini terkait dengan sekolah pendidikan di Taruna, bahwa di sini Taruna memiliki pendidikan yang tinggi, calon intelektual ataupun cendekiawan muda, sehingga diharapkan mampu menjadi pelopor perubahan bagi instansi, bangsa, dan negara. Jadi memang ini kalian masih muda, calon-calon intelektual, dan ini dan juga bisa jadi nanti adalah calon-calon pemimpin BMKG. Jadi jangan pesimis ya, tetapi tetap optimis. Kalian memang dari dasar dulu, dari pendidikan ini langsung nanti ada bisa berkecimpung, dan inilah calon-calon intelektual dan cendekiawan muda, karena memang BMKG masih memerlukan tenaga-tenaga muda untuk selalu berkembang, selalu berinovasi. Jadi inovasi-inovasi lah kalian nanti yang ditunggu oleh BMKG, sehingga akan menjadi agen agen perubahan, ya, bagi instansi, terutama minimal dari instansi, bangsa, dan negara. Sehingga sini membentuk karakter anti korupsi bagi Taruna wajib dilakukan dengan intens dan terus dipantau agar mampu mencegah masifnya tindak korupsi di kemudian hari. Jadi disinilah merupakan pembekalan bagi adik-adik semua yang akan terjun di dalam dunia kerja, sehingga di sini istilahnya harus dibekali yang benar-benar, karena kalau sudah kerja di dunia yang nyata itu adik-adik pasti akan mengalami banyak gangguan-gangguan di dalam tindak pidana korupsi. Mungkin nanti juga Ade bisa menceritakan apakah selama ini sudah mengalami gangguan-gangguan terkait dengan pidana korupsi tersebut, ataukah mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah Ade temui di dalam dunia ini terkait dengan korupsi ini. Sehingga dalam pembentukannya dilakukan pendidikan karakter atau karakter education, di mana di masa sekarang ini sangat sejalan dengan untuk mengatasi berbagai tradisi moral yang sedang melanda Indonesia. Jadi disinilah memang di sekolah ketarunaan itu memang perlunya karakter education. Mungkin dari semester 1 sampai semester 7 dan sekarang tambah semester 8 pasti sudah dilaksanakan pendidikan yang karakter building atau karakter education ya sama ini. Jadi untuk pembelajaran yang masa lampau dari semester 1 sampai semester 7 itu tolong jangan dilupakan dan perlu diterapkan nanti di dunia kerja nanti di BMKG. Walaupun Ade berada dimanapun, baik itu di UPT ataupun di pusat, itu maka karakter inilah yang harus dipertahankan, karakter yang baiknya ya, bukan karakter yang buruknya. Sehingga di sini perlu juga yang sangat kompeten adalah karakter dari pendidikan anti korupsi ini. Karena memang seperti minggu kemarin saya sampaikan bahwa anti korupsi ini memang sangat diperlukan, karena nanti Ade pasti akan berkecimpung di sana. Ya, itu tidak terasa dengan gratifikasi, suap dan lain sebagainya, itu pasti akan menyelinap kita semua. Ya, itu. Jadi pendidikan inilah yang memang harus kita camkan baik-baik dan kita terus pertahankan. Nah, di sini bahwa karakter building tadi atau karakter education tadi, menurut dari Likona bahwa ada berhubungan dengan konsep moral coding, sikap moral thinking, dan perilaku moral. Jadi ini terkait moral, konsep moral ya. Jadi otak kita konsepnya itu moralnya adalah harus yang moral benar-benar yang selalu baik, selalu bagus, dan selalu ingin berbuat yang baik.
kemudian sikap moralnya, serta perilaku moralnya. Jadi pas nanti, ya sekarang ini pasti perilaku moralnya adalah sudah kita lihat, mungkin sudah terlihat dari dulu-dulu. Jadi perilaku moral ini jangan sampai moral yang negatif hinggap di hati, di pribadi insan taruna-taruni ini ya. Karena ya mungkin ya sekarang posisinya adik-adik adalah tidak bertemu antar kawan. Kalau mungkin dengan kawan ya namanya bertemu, sering kumpul dan lain sebagainya, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang negatif antar taruna-taruni atau taruna dan taruna, taruni dan lain sebagainya. Tapi hal ini juga positifnya kalau kita kumpul berarti bisa saling tukar pikiran secara langsung dan lain sebagainya. Jadi disinilah moral karena kita juga pendidikannya tanda kutip bukan militer tapi sedikit semi militer, ada baris berbarisnya tapi ya tidak militer kayak benar-benar di Akmil dan lain sebagainya ya. Jadi di situ kita benar-benar pendidikan ketarunaan karena ini calon-calon CPNS, calon-calon ASN yang akan datang, itu maka moralnya ini yang harus kita benar-benar bina, ya harus benar-benar dibina agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin adik-adik ini kan tahun 2018 ini ada berarti kan dulu pernah pendidikan secara tatap muka, jadi sudah pernah ada di Jakarta ini di Pondok Betung untuk berkumpul dengan teman dan lain sebagainya, pernah merasakan hal tersebut. Sekarang mungkin sudah banyak yang di daerah sudah kembali ke tempatnya masing-masing, mungkin rasa kangen dengan teman-teman masih ada, sehingga disinilah perlu dikenal, ya jadi itu. Kemudian juga berdasarkan ketiga komponen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ilmu yang baik ditunjang oleh ilmu baik, kerinduan akan kebaikan dan amalan yang baik. Pendidikan karakter dapat didasarkan deliberately as for all dimensions life to foster optional character development. Kerja keras kita di semua aspek sekolah atau madrasah untuk membantu membentuk karakter terbaik. Jadi itu, ya jadi memang sungguh beruntung adik-adik sekolah ini adalah sekolah yang kedinasan sehingga nantinya tidak perlu memikirkan atau mencari kerja mau di mana. Jadi sudah terbayang akan kerja di mananya, sehingga disinilah yang perlu sekali lagi yang perlu ditekankan adalah terkait dengan moralnya. Ya, moralnya ini memang pendidikan moral itu sangat penting. Walaupun dulu memang dari SD sampai SMA pasti sudah dilakukan pendidikan dulu sih namanya pendidikan moral Pancasila, PMP dan lain sebagainya. Jadi pendidikan moral harusnya sudah dididik dari dasar, apalagi kemudian juga dididik di rumah masing-masing dengan pendidikan agama yang kuat. Saya yakin adik-adik semua ini moralnya sudah bagus, sehingga nanti bisa tinggal menambahkan, menguatkan saja terkait dengan hal-hal yang berbau korupsi ini. Karena sudah pasti nanti kalau sudah terjun di dunia kerja akan ada godaan-godaan yang kita ingin berkecimpung di dalam kegiatan korupsi ini, ya, jadi itu. Nah ini kalau saya membaca dari buku terkait dengan pendidikan anti korupsi yang dikarang oleh para dosen dari beberapa perguruan tinggi, dari ITB, UNPAD, dari UNSRI dan lain sebagainya, ada beberapa itu bahwa tujuan dari mata kuliah anti korupsi ini mata kuliah anti korupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus, tapi berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan di atas, maksudnya di buku ya. Mata kuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi, anti corruption karakter building pada diri individu mahasiswa.
Jadi ini ya, mata kuliah ini adalah lebih cenderung kepada pembangunan karakter, ya, pada karakter education, karakter breeding terkait dengan anti korupsi ini. Dengan demikian, tujuan dari mata kuliah anti korupsi adalah membentuk kepribadian anti korupsi pada diri pribadi mahasiswa, serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agen of change, agen perubahan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Jadi nanti ADE ini merupakan change, agents of change, agen perubahan daripada pendidikan atau terbebas dari ancaman bahaya korupsi ini. Jadi selalu nanti adik-adik semua itu nanti bisa menegur, bisa mengingatkan mungkin teman-teman yang ada di lingkup ruang kerjanya nanti ataupun nanti di masyarakat, ya. Jadi ada ini harus menjadi agent of change, agen perubahan dari perbuatan anti korupsi ini, ya. Jadi pokoknya bekalilah sekarang ini dengan pembekalan yang kuat sehingga terhindar dari ancaman bahaya korupsi, ya. Oke. Nah, kalau berdasarkan buku yang tadi, ini kalau standar kompetensi berdasarkan silabus yang kemarin sudah saya sampaikan adalah keluarannya ada bisa mencegah korupsi dan lain sebagainya. Ini pun sama, ya. Pertama adalah mahasiswa mampu mencegah diri sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi, individual competence. Jadi yang penting adalah dari mengikuti pendidikan anti korupsi ini adalah standar kompetensinya bahwa dia sendiri adalah terhindar, untuk diri sendiri adalah terhindar dari perbuatan korupsi. Itu yang penting utama, diri sendiri dulu lah. Kalau memang belum bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain atau itu, maka silakanlah adik-adik bisa untuk intinya adalah untuk kemampuan tidak melakukan korupsi untuk dirinya sendiri dulu. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut. Artinya menegur dan lain sebagainya. Ya, ini pasti suatu saat juga adik-adik pasti akan ketemu. Tapi justru jangan sampai nanti adik-adik justru ikut-ikutan mereka, gitu loh. Jangan sampai ya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan mereka, ikut terjerumus di dalam tindak pidana korupsi. Ya, jadi itu. Jadi yang pertama adalah untuk dirinya sendiri, kemudian dua ada untuk mencegah orang lain agar tidak berbuat korupsi, dan yang ketiga mampu mendeteksi adanya tindak korupsi dan melaporkannya kepada penegak hukum. Jadi yang ketiga sudah bisa, oh ini nih kelihatannya si A, si B atau pimpinan ini melakukan, ada gelagat akan melakukan tindak pidana korupsi. Jadi untuk mencegahnya pertama adalah tegurlah pimpinan tersebut atau teman tersebut. Kemudian kalau memang ia tidak bisa merubah sikapnya, maka silakan untuk melakukan pelaporan kepada penegak hukum. Ya, jadi begitu pentingnya anti korupsi. Kita tahu kalau sudah banyak sekali yang melakukan korupsi, maka istilahnya akan benar-benar sangat merugikan negara. Ya, dengan uang negara banyak digerogotin, yang seharusnya buat membangun Indonesia, untuk membangun masyarakat, tetapi banyak digerogotin sehingga hanya untuk kepentingan pribadi dan juga golongan tertentu saja. Ya, jadi uang itu yang harusnya bermanfaat jadinya tidak bermanfaat. Itu kita ingatkan saja bahwa ini adalah merupakan hal yang perbuatan yang salah, perbuatan dosa yang harus kita rubah. Ya, jadi itu. Jadi pada umumnya seperti kalau kita yang pendidikan secara itu kan kita akan harus mengalami peraturan hukum dan lain sebagainya, tetapi kan ini moralnya, pendidikan moralnya daripada pendidikan anti korupsi ini adalah itu.
Jadi pertama, diri sendiri, mencegah diri sendiri untuk tidak melakukan tindak korupsi. Mungkin ada yang merasa, saya mungkin tidak akan terjumus ke dalam kegiatan korupsi. Iya, betul, sangat bagus. Tetapi nanti kalau sudah berkecimpung di dalam dunia kerja yang mungkin ada kerjaan tambahan dan lain sebagainya, inilah yang nanti takutnya tergoda untuk itu. Dan ini memang kita akan sulit untuk menghindari hal-hal yang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Jadi dengan adanya pendidikan anti korupsi yang 1 semester, di mana di sini 1 semester itu ada 16 pertemuan, di mana 2 pertemuan adalah UTS, ujian tengah semester, dan UAS, berarti ada 14 pertemuan kita tatap muka melakukan istilahnya saya pembekalan, istilahnya intinya saya adalah hanya memberikan pembekalan, penguatan moral bagi adik-adik semua. Jadi itu. Kemudian setelah lulus, kalau sobat CPNS juga nanti akan ada seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, bahwa nanti di dalam Diklat pun nanti ada juga akan dilakukan pendidikan anti korupsi juga, ya, walaupun itu hanya berapa JP, nggak terlalu lama gitu lah. Jadi justru yang lamanya adik-adik ini adalah yang melakukan pendidikan anti korupsi di STMKG, ya, jadi itu. Ya, jadi itu ya. Jadi benar-benar tolong camkan pendidikan anti korupsi ini harus memberikan benar-benar bekal bagi kalian semua untuk bisa terhindar. Oke. Nah, di sini di dalam untuk pendidikan anti korupsi ini adalah dari beberapa KL. Sini ada Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menristek Dikti, Menteri Dalam Negeri, pimpinan KPK itu membuat komitmen di dalam pendidikan anti korupsi ini, ya. Jadi begitu sangat pentingnya, karena ini Menteri Pendidikan Kebudayaan terkait kalau untuk pendidikan yang SMP SMA, kalau Dikti ya sekarang sih Dikbud itu kan sekarang pendidikan perguruan tinggi itu kembali lagi ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri ini membuat komitmen pendidikan karakter dan budaya anti korupsi. Nah, di sini intinya adalah pertama, kami membuat kebijakan, pelaksana kebijakan, penyelenggara pendidikan, dan segenap pemangku kepentingan dunia pendidikan Indonesia bersama ini menyatakan, pertama selalu, pendidikan karakter dan budaya anti korupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi di sini benar-benar bahwa ini pendidikan karakter ini merupakan langkah pencegahan yang benar-benar sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Jadi kalau misalkan ini pendidikan anti korupsi sudah berlangsung 1 semester, kemudian di pendidikan lainnya ada, kemudian masih terjadinya penyimpangan keuangan negara melalui korupsi, ya berarti ini moral si personnya sendiri yang harus benar-benar dirombak, ya, harus dibersihin gitu, intinya dari itu, ya. Jadi inilah sangat pentingnya di dunia pendidikan ini untuk memasukkan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi, ya. Jadi itu ya minimal kalau kita sudah mendapatkan pendidikan ini, kita seperti yang tadi disampaikan adalah ingin bisa mendidik orang lain untuk bisa berbuat lebih bagus dan lebih baik. Kemudian itulah mereka bersepakat untuk bersama-sama menjalankan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan. Jadi di sini juga pendidikan juga perlunya tumbuh kembangnya integritas NKRI, dan di sini bahwa ini serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih. Jadi sehingga di sini STMKG pun ikut berperan serta di dalam
menjalankan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi ini, serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih. Jadi ini tata kelola pendidikan bersih, karena sekarang kan istilahnya dengan mungkin adik-adik semua waktu masuk ke STMKG ini adalah benar-benar masuk secara bersaing, secara bersih, tidak ada tanda kutip main di belakang, karena kan dari awal sudah di scan oleh Menpan RB, BKN, dan juga itu terkait dengan CAT tersebut ya. Jadi itu. Jadi benar-benar masuk, kemudian juga dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini kita juga berperan serta, STMKG berperan serta di dalam tata kelola pendidikan yang bersih ini ya. Dan juga nanti di dalam ujian-ujian pun kan adik-adik juga ujiannya ujian seperti biasa, tidak ada coba suap menyuap atau memberikan gratifikasi kepada dosen pembimbing, dosen penguji dan lain sebagainya ya. Jadi ini benar-benar adik adalah sebetulnya orang yang sangat beruntung di mana sekolah di kedinasan. Kita di sekolah kedinasan semuanya hampir sama, jadi kita adalah akan dididik supaya menjadi insan-insan yang bermoral. Kemudian adalah yang ketiga, sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya korupsi serta tata kelola pendidikan yang bersih dan baik ya. Jadi semua dengan adanya komitmen ini, maka di seluruh perguruan tinggi maupun ya perguruan menengah dan dasar itu adalah melakukan penguatan daripada pendidikan karakter dan budaya anti korupsi ini. Ya, jadi itu sehingga istilahnya apa ya? Ya, untuk penguatan dari teman-teman semua, untuk buat teman-teman semua di dalam bekal menuju ke pendidikan nanti. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan, adik-adik, sebelum lanjut? Soalnya saya nggak bisa ngeliat ininya nih, nggak lihat. Oke lah, saya lanjut ya. Kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, nggak ada deh. Jangan jangan ngantuk ya, masih pagi ya. Kalau siang mungkin bisa terganggu dengan ngantuk. Oke, ini oke. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di minggu yang lalu bahwa tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 ini ada 7 tindak pidana korupsi. Nah, yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Kemudian yang kedua terkait dengan suap menyuap. Kemudian ketiga ada penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, konflik of interest dalam pengadaan, serta gratifikasi. Ya, ini gratifikasi itu kadang-kadang kegiatan yang awalnya adalah merupakan dianggap hal yang biasa, tetapi hal ini padahal menjadi cikal bakal terjadinya tindak pidana korupsi. Ya, di sini suap menyuap, juga pemerasan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini dan kemarin seingat saya sudah dijelaskan dan mudah-mudahan saya masih ingat apa-apa yang inilah kerugian-kerugian yang harus kita hindari dari perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi ini. Karena ancamannya di dalam Undang-Undang 31 maupun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu adalah cukup keras juga di dalam hukuman apabila melanggar peraturan-peraturan dari tindak pidana korupsi tersebut. Ya, itu. Oke. Kemudian di sini
ini yang terkait yang saya bilang tadi pada pertemuan kali ini mungkin kita akan lebih banyak ke gratifikasi, lebih menjelaskan terkait gratifikasi karena ini awalnya adalah merupakan sekedar apa ya, tidak menyangka kalau ini adalah merupakan suatu kegiatan yang tindak pidana korupsi. Karena apa? Awalnya adalah sekedar tanda terima kasih dan sah gitu loh. Ya, kita akan tahu ya seperti saya kemarin katakan bahwa ini sebagai adat orang timur, apabila kita sudah diberi sesuatu, dilayani oleh sesuatu, maka kita akan memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasihnya, ya. Dan ini merupakan cikal bakal daripada gratifikasi. Nanti gratifikasi ada yang perlu dilaporkan, ada yang tidak. Itu nanti setelah ini nanti akan kami lebih jelaskan, ya. Nah, kemudian adalah seringkali berasal dari kebiasaan menjadi perilaku di bawah sadar. Yaitu saya bilang, awalnya adalah karena kita merasa sudah ditolong. Dasar utamanya adalah karena sudah ditolong, maka kita akan memberikan imbal balik lah kepada mereka. Betul memang kita tidak sadar kalau itu adalah merupakan suatu tindak pidana korupsi, ya, tindak pidana korupsi, sehingga ya menganggap ya kita juga ya mungkin adik-adik juga masih ya mungkin paham terkait hal ini karena ya misalkan kita sudah ditolong pasti akan mengucapkan terima kasih. Nah, terima kasihnya kan karena lebih cenderung ke tanda kutip orang ketimuran itu biasanya ya memberi sesuatu sebagai tanda imbal balik. Imbal balik. Memang ini nggak sadar kalau ini merupakan suatu kegiatan yang seharusnya ada melanggar, ya, melanggar aturan dan lain sebagainya. Kemudian juga sering terkait dengan jabatan serta kemungkinan adanya benturan kepentingan, conflict of interest (COI). Ya, apa ya? Jadi kalau terkait dengan jabatan ya, seperti pernah saya sampaikan, misalkan saya menjabat sesuatu, kemudian dengan gayanya saya, dengan kebijakannya saya, maka apabila ada orang, seseorang, teman, saudara, ataupun sahabat datang ke kita untuk minta tolong, misalkan, minta tolong. Minta tolong apa aja? Termasuk misalkan kita sebagai sahabatnya, tetapi saya sebagai seorang direktur dari suatu perusahaan. Misalkan itu kemudian yang minta tolong, karena ini merasa sahabat, maka bilang tolong dong, misalkan ada kegiatan apa sih, ini saya punya PT ini bergerak di bidang ini dan lain sebagainya. Itulah masuklah, bentuklah PT saya di dalam kegiatan-kegiatan penunjukan langsung dan lain sebagainya, ataupun melalui lelang, misalkan begitu. Nah, karena mungkin kebaikan si pemimpin tersebut, kemungkinan dengan si A tersebut mempunyai kekuasaan di dalam menentukan mengambil kebijakan, maka ya memberikan janji kepada temannya, sahabatnya tersebut, ya nanti akan coba kami tolong, nanti ada pengadaan ini, nanti kalian yang ngerjakan, misalkan begitu. Nah, kemudian karena baik hatinya si pejabat tersebut dengan menyalahgunakan wewenangnya, maka si sahabatnya tersebut itu memberikan sesuatu. Mungkin bukan uang, tapi mungkin juga berbentuk barang dan lain sebagainya. Nah, disinilah gitu loh. Ini merupakan kegiatan yang benar-benar yang menurut hemat saya mungkin akan sulit untuk dihindari. Ya, jadi nanti adik-adik jadi pejabat ataupun sebelum jadi pejabat ada yang meminta pertolongan sebutan dan begitu, maka disinilah perlunya pendekatan pembekalan adik-adik semua di dalam pendidikan anti korupsi tersebut.
supaya berkatalah ya nanti misalkan dia bilang ya nanti saya coba usahakan, kita lihat situasi dan kondisinya, apakah ada misalkan ada PT lain yang bisa melakukan hal tersebut. Artinya yang lebih mampu atau tidak perusahaan lain untuk mengadakan pengadaan barang tersebut. Misalkan itu. Jadi dari sekarang makanya ini adik-adik karena nanti jangan sampai begitu jadi jabatan ini lupa. Kemudian ya ada perasaan sininya lumayan lah kalau misalkan saya menolong si A, nanti kan suatu saat kemungkinan si A akan memberi sesuatu. Nah, sesuatu tersebut adalah lumayan misalkan untuk nambah-nambah apa kita semua, nambah si pejabat tersebut. Nah, inilah Edek. Jadi disinilah yang perlu dicermati oleh kalian semua, bahwa pembekalan anti korupsi ini merupakan hal yang sangat penting, ya sangat penting untuk dimiliki oleh adik-adik semua agar nanti terhindar dari hal-hal yang tidak menginginkan. Jadi ini merupakan kegiatan dari gratifikasi, ya. Ini yang perlu kita camkan masing-masing. Ini Oke, jadi latar belakang aturan gratifikasi adalah pertama adalah dari pikiran bawah sadar. Ada kemungkinan dari mungkin apa istilahnya dari pikiran sadar dulu. Pikiran sadar korupsi seringkali berasal dari kebiasaan di bawah sadar, kemudian juga bisa bersadar ya. Jadi pertamanya pikiran sadar ini enggak kemungkinan bisa turun dari sub pikiran bawah sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, jadi di sini, jadi kita yang penting hal-hal inilah yang mungkin ya sekali lagi saya akan sering ngomong, hal inilah yang harus kita waspadai ya, harus kita waspadai dari pikiran bawah sadar, pikiran subsadar maupun pikiran sadar kita sendiri untuk tidak melakukan pemberian hadiah atau menerima hadiah dari orang-orang tertentu ya, biar terhindar. Oke, jadi ini latar belakang aturannya ya. Nah, di sini definisi gratifikasi berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 99 dan juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pemberian arti luas maksudnya memberikan sesuatu lah dengan niat itikat yang kurang baik. Ya niatnya sebaik cuma memberi terima kasih awalnya, tetapi kan sebetulnya dalam hatinya ya ada embel-embel tertentu. Jadi inilah yang dulu. Nanti mungkin adik-adik kalau mungkin sudah pernah ke kantor pusat ya, di kantor pusat pun kita sudah banyak sekali banner-banner atau bukan spanduk, memang banner-banner yang menuliskan no gratifikasi. Di lantai 9 di tempat kami Pusdiklat dan juga di situ dan inspektorat itu juga ada banner gratifikasi dan hampir ya sudah banyak sih di beberapa ruangan di lobi lorong-lorongnya itu ada banner-banner terkait dengan gratifikasi. Karena apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena memang ini tidak terasa kalau ini merupakan tindakan anti korupsi, tindakan korupsi, sorry maaf. Ya, kalau misalkan terkait dengan suap menyuap itu mungkin lebih terasa, lebih jelas. Kemudian penyelewengan uang negara juga akan lebih jelas gitu loh. Jelas dalam arti ya kita sudah niat gitu loh, niat penyelewengan negara contohnya seperti harga mobil yang seharusnya 10 juta ditulisnya 15 juta atau 14 juta. Nah, situ udah jelas. Itu udah terasa terlihat terkait dengan korupsi. Tetapi kalau gratifikasi dengan artinya kita memberi sesuatu
yang awalnya sebetulnya tidak ada kaitannya dengan misalkan harga barang dan lain sebagainya, tapi kita tidak di alam sadar kita menerima hal tersebut. Jadi inilah yang lebih sangat didengung-dengungkan untuk menolak gratifikasi tersebut, karena memang di luar kesadaran kita akan ada pemberian-pemberian yang terkait tersebut. Ya, jadi itu. Uh, Ya, nanti juga dia pasti akan merasakan sendiri kalau sudah menjadi pegawai, nantinya adalah bahwa gratifikasi adalah merupakan hal yang benar-benar samar lah istilahnya, tidak jelas kalau ini adalah merupakan suatu tindak pidana korupsi. Yang kalau suap menyuap, penyelewengan, terus pemerasan, itu udah jelas. Kalau itu udah jelas benar-benar, oh itu anti korupsi. Kalau gratifikasi itu samar-samar lah intinya lah itu. Ya, nah ya tapi sebetulnya samar banget juga enggak. Kalau misalkan kita udah jelas, misal aja di suatu tempat pengadaan selelang secara umum, misalkan adalah pengadaan radar, misal pengadaan radar, pemenangnya adalah PT Amburadul misalkan. Nah kemudian pada suatu saat, baik itu pejabatnya ataupun panitia pengadaannya mendapatkan suatu bingkisan. Bingkisannya apakah di dalam setelah proyek ini selesai ataukah pada saat lebaran itu kita dapat parcel dan lain sebagainya, itu perlu kita curigain. Karena ini pemenangnya adalah dari PT yang menang suatu tender. Ya, jadi itu jelas sebetulnya kalau itu jelas kita perlu waspada. Kita sebagai pejabat pengadaannya, kemudian juga kita sebagai PPK-nya, kita sebagai pejabat pimpinan di tersebut itu sadar sebetulnya, oh ini berarti kemungkinan sebagai rasa terima kasih mereka kepada kita karena mereka telah menang. Tapi kan aturannya karena ini berkaitan dengan sesuatu hal yang kita laksanakan, maka ini kita perlu curigain kalau ini merupakan suatu tindak gratifikasi. Ya, jadi itu. Ya, jadi hal inilah yang memang harus kita benar jaga. Meliputi apa saja, di sini ada perbedaan ya antara suap, pemerasan, dan gratifikasi. Di sini adalah permisif untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti suap. Suap ini misalkan kita ya seperti yang minggu kemarin saya sampaikan, misalkan kita ingin mengurus izin bikin sertifikat tanah misalkan aja lah yang gampang misalkan, tapi sekarang sudah alhamdulillah enggak, misal aja ini misalnya karena nah untuk mempercepat atau mungkin pembuatannya itu secepat mungkin karena sayanya butuh banget terhadap surat tersebut, dan juga supaya tidak bertele-tele di dalam persyaratannya, maka saya memberikan sesuatu. Kalau suap, memberikan sesuatu kepada si pembuat tersebut gitu loh. Artinya pengurus kepada yang mengurus pembuatan sesuatu tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan suap. Mungkin ada udah paham banget, misalkan kalau dulu-dulu misalkan pembuatan SIM, pembuatan apa, kalau pengen cepat ya lewat belakang ya ujian dan lain sebagainya. Intinya adalah itu. Jadi ini merupakan suatu suap. Kalau pemerasan ini sebetulnya ya ada sebuah bisa berjalan, ada perjanjian antara yang pemberi dan penerima.
Bisa jadi ini bisa selesai dalam 2 hari, dan ini merupakan deal antara dua orang, ya, artinya dua. Dan memang biasanya penerima suap ini memang biasanya adalah sudah deal di depannya, bahwa nanti kalau sudah selesai misalnya sekian. Nah, yang kan pembayaran itu ya meminta kepada seseorang untuk memberi sesuatu. Nah, contoh bisa aja pemerasan misalkan sebagai pejabat bawa akte misalnya, bukan sebenarnya misal. Nah, ini dibilang bahwa ini urusannya bertele-tele, ada ini berkasnya ini ya, makanya silakan misalkan. Nah, itu juga termasuk pemerasan juga, tapi intinya adalah itu. Jadi kalau pemerasan itu adalah biasanya adalah orang yang meminta, yang apa ya? Oh, ya. Sorry. Upacara lulu. Sebentar ya. Mohon maaf. Sebentar. Oh, kelupaan. Ya adalah. Oke, apa-apa. Terus kemudian gratifikasi. Oke, gratifikasi atau permission untuk menerima. Jadi kalau suap adalah untuk melakukan sesuatu, kemudian pemerasan ini adalah meminta, ini benar-benar meminta. Kalau gratifikasi adalah menerima. Jadi ada pemberian sesuatu dari seseorang, itu disebut menerima, dan lain sebagainya. Jadi ini ya perbedaan antara suap, pemerasan, dan gratifikasi. Saya rasa mungkin teman-teman adik-adik semua sudah paham terkait hal ini. Ya, oke. Ada yang perlu ditanya, adik-adik semua? Oke ya. Oke, nggak ada itu berarti sekarang klasifikasi daripada gratifikasi ini yang seperti saya sampaikan minggu lalu adalah ada yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Apa saja sih nanti? Nah, ini memang saya memiliki bahannya dari kementerian lain, tapi memang ini merupakan hal yang wajib kita miliki, harus kita ketahui, dan lain sebagainya, ya. Klasifikasi gratifikasi. Jadi ini ada yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Nah, sekarang klasifikasi terkait dengan klasifikasi dari gratifikasi yang wajib dilaporkan, ya. Jadi yang wajib dilaporkan ini adalah pertama adalah penerimaan dalam bentuk apapun. Ya, penerimaan dalam bentuk apapun, baik itu berupa barang ataupun berupa uang dan lain sebagainya. Ya, pokoknya penerimaan dalam bentuk apapun ini wajib dilaporkan, tetapi nanti terkaitnya mana aja memang ada beda. Kemudian ada diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai. Ya, seperti tadi, seperti sayanya adalah sebagai seorang pimpinan dalam suatu kantor, itu diduga memiliki kaitan seperti orang tersebut akan memberikan sesuatu apabila dia telah memenangkan tender dan lain sebagainya. Berarti kan ini terkait juga kaitan dengan jabatan pegawai. Kemudian juga bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai, ya. Jadi kita kewajibannya kita tahu, perbuatan kita tahu apa,
Kemudian ini yang atau ada sesuatu orang yang memberikan sesuatu kepada kita, maka ini adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan, ya, klasifikasi gratifikasi yang wajib dilaporkan, ya, itu. Nah, terkaitnya dengan apa saja, yaitu satu, pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu seperti kalau misalkan yang ngurus apapun mungkin pemberian pelayanan kepada masyarakat, kepada BMKG, perlu melaporkan, wajib dilaporkan, ya, dan kepada masyarakat. Kemudian ada dua proses penyusunan program, kegiatan, dan atau arah. Jadi misalkan kita kan di setiap eselon 2 itu kan adalah penyusunan program kegiatan. Misalkan ini ada yang bisikin nih, kita tahu, misalkan ya di mana lah, misalkan contohnya ya di biro umum, misalkan di biro umum. Nah, di biro umum ini ada yang rekanan yang kolega kita ingin memasukkan barangnya kepada kita, yang padahal awalnya di biro umum tidak akan melaksanakan pengadaan barang tersebut, tetapi karena ada kolega yang mengusulkan, maka di sini kita menyusun programnya, ada ditambahkan pengadaan tersebut terkait kegiatan ataupun anggaran lah, intinya dari itu yang tadinya awalnya tidak ada, kemudian ada pembisik dari luar untuk supaya mereka bisa masuk, maka mereka kasak kusuk lah intinya untuk bisa dimasukkan ke dalam adanya kegiatan baru pada kegiatan dari suatu satker itu, ya. Nah, ini kemudian setelah itu mereka memberi gratifikasi kalau terjadi. Kemudian proses pemeriksaan, audit, review, evaluasi, dan atau pemantauan. Ya, sama seperti kita misalkan kita di audit sama misalkan salah satu UPT diaudit oleh inspektorat. Kemudian setelah pemberian karena ada sesuatu hal, kemudian kasak kusuk, kemudian akhirnya auditnya tidak ada temuan, kemudian si pimpinan KUPT-nya memberikan sesuatu, misalkan demikian. Kemudian ada pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan sah resmi dari instansi pegawai negeri. Ya kan kita tahu di dalam perjalanan dinas itu kan kita hanya mendapatkan uang harian ditambah uang hotel. Nah, sekarang kan hotel kan tidak bisa main pakai kwitansi odong-odong lah istilahnya. Misalkan kita kan kalau menginap di hotel apapun, misalkan suatu hotel, itu kan tarifnya sudah ada jelas gitu loh. Misalkan tarifnya 1 malam 1 juta. Tetapi kita kasak kusuk dengan kasirnya, Mbak, bisa nggak Mbak, ini kwitansinya tolong dibuatin 1,5 juta misalkan, bla bla bla. Itu juga, atau kan misalkan pada perjalanan dinas kita kemudian kita nginep di suatu hotel, kita misalkan mendapatkan artinya pihak hotelnya dalam memberikan tambahan untuk misalkan kita mendapatkan souvenir dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu perhatikan. Kemudian proses penerimaan, promosi, mutasi pegawai. Nah, ini juga kadang-kadang kalau mutasi pegawai yang ada aja sih kasak kusuk, bisa Pak tolong dong, saya mau pindah ke sini gitu loh. Nah, kemudian setelah mereka pindah, kemudian kita dikasih oleh si stafnya tersebut. Nah, itu juga kita perlu laporkan. Kemudian pelaksanaan perjanjian kerjasama, kontrak, kesepakatan dan pihak lain, baik sebelum, selama maupun setelah pelaksanaan. Ya, ini memang sangat riskan di sini. Kemudian 7 adalah pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ya, jadi sini. Ya, jadi inilah
yang mungkin wajib dilaporkan. Ada 3 klasifikasi gratifikasinya ya, ada 3, tapi yang terkait dengan apa ini gitu loh. Kalau tidak ada terkaitannya dengan ini, yang memang tidak perlu dilaporkan, nanti ada sampingnya. Oke, ada yang perlu ditanya? Nah, oke ya, belum, oke, sip lah. Kemudian di sini klasifikasi ini yang tidak wajib dilaporkan, mempunyai karakteristiknya adalah demikian. Jadi ini gratifikasi juga ada yang diwajibkan dilaporkan, ada yang tidak ya. Karakteristik berumum. Suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan nilai untuk semua peserta memenuhi prinsip kewajaran kepatutan. Jadi misalkan kita mengikuti workshop. Ini bukan meeting kitnya ya, bukan meeting kitnya misalkan. Atau mengikuti hadir dalam rapat. Kemudian kita dikasih misalkan parsel buah. Setiap orang dikasih parsel buah. Misalkan itu. Maka itu tidak wajib dilaporkan. Kemudian adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi ini kita juga harus milah gitu kan, harus kita benar-benar jeli. Ini kita dikasih ini bertentangan enggak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena memang ini agak samir lah, istilahnya agak remang-remang gitu ya, agak bertentangan atau tidak sih mereka ngasih misalkan. Soalnya ya kalau misalkan apa ya, seperti pemilu itu suap menyuap lah intinya dari itu terakhirnya. Tapi gratifikasi itu pemberian sesuatu pada saat atau sebelum dan ini ya, artinya ini. Kemudian 3, dipandang sebagai wujud ekspresi kerahmatan dan penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar. Jadi ini yang perlu juga tidak perlu dilaporkan. Dipandang sebagai wujud ekspresi kerahmatan dan penghormatan dan hubungan sosial. Jadi hanya sebagai penghormatan dalam sebagai misalkan junior kepada senior, kemudian juga kita ya hormatlah seperti ke Pak RT, ke RW, tapi dalam arti yang tidak ada kaitannya dengan kita ngurus surat ya, misalkan itu. Intinya dari kalau kita pengen memberi sesuatu dengan ikhlas kepada seseorang karena kita merasa menghormati orang tersebut seperti dituakan dan lain sebagainya, yaitu makanya pemberian ini gratifikasi ini tidak perlu dilaporkan. Kemudian adalah merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar. Ya, jadi ini merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat. Ya, di sini seperti kalau yang ini gambarnya ini adalah misalkan memberikan sesuatu pada saat pinang-meminang ataupun lamaran dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan wajaran. Kalau ini yang tadi suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam jenis bentuk, nah ini seperti orang lagi bancakan dan lain sebagainya. Makan bareng-bareng dikasih dari Pak RT misalkan atau dari suatu orang kaya, misalkan ada selamatan, itu bukan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ya, jadi ini merupakan hal-hal yang wajar gitu loh. Intinya adalah itu. Maaf ya, saya sambil banyak minum. Nah ini kalau bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah misalkan sini ungkapan terima kasih dari pegawai pihak ketiga pada hari raya keagamaan. Ya seperti gambarnya ya Idul Fitri lah. Itu kan banyak sekali parsel-parsel yang berseliweran lah, intinya dari itu. Makanya KPK pun setelah beberapa tahun terakhir ini adalah memberikan himbauan untuk tidak memberikan atau menerima parsel apapun, parsel buah, parsel makanan, parsel yang bentuknya sekarang adalah banyak yang seperti alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Ini yang wajib dilaporkan kalau menerima hal tersebut. Itunya ya.
apa ya harus kita laporkan lah gitu, nilai kecil atau besar pun. Kemudian kedua adalah pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek, nenek, bapak, ibu, mertua, suami istri, anak, menantu, cucu, bla bla bla, kebanyakan yang memiliki benturan kepentingan. Nah ini sih yang mudah-mudahan sih kebanyakannya kalau dari kakek nenek, bapak ibu itu kan istilahnya bukan kepentingan ya, tapi bisa saja sih misalkan dari sepupu minta pak minta tolong untuk dimasukkan kerja sini, saya itu ya itu sebetulnya janganlah ini ya kalau misalkan niatnya dari situ ya. Tetapi nanti juga ada sih sebelahnya juga hampir sama pemberian ini. Kemudian pemberian dari pihak lain sebagai hadiah dalam pesta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama adat lain yang melebihi 1 juta dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan peristiwa tersebut dan memiliki benturan kepentingan. Ya seperti ini happy wedding, kemudian juga duka cita dan lain sebagainya. Ya untuk akikah dan sebagainya ini lebih baik janganlah. Kalau ini karena ini perlu diwajib dilaporkan karena takutnya adalah memiliki benturan kepentingan. Ya, kalau misalkan tidak berkepentingan pendidikan sih nggak apa masalah gitu. Tapi dikhawatirkan ada memiliki benturan kepentingan. Ya mungkin secara kasat mata sih mereka sepertinya memberi secara apa secara apa ya secara ikhlas gitu kelihatannya, tapi kan kita tidak tahu, dikhawatirkan dan sebagainya, lebih baik itu kita laporkan saja, laporkan ke misalkan ke KPK atau kepolisian, Mbak, saya sudah menerima ini dari ini, dah gitu aja. Saya rasa ya kalau memang jujur itu kita juga perlu nanti, soalnya kan kita juga kalau orang hajatan itu pernah kalau pejabat-pejabat yang punya hajatan itu kita perlu melaporkan amplop yang dikasih dari si A si B-nya itu berapa saja. Itu perlu ada kewajibannya. Ya, ada kewajibannya untuk melaporkan dalam kegiatan tersebut. Yaitu takutnya adalah karena kita adanya suatu rekanan ataupun mungkin bawahan yang mempunyai tujuan tertentu sehingga pada saat kondangan memberikan hadiah tanda kutip yang mungkin antara wajar tidak wajar artinya samar juga ya seperti memberi ada yang memberi ya apapun lah menurut si pemberi ini kan hanya rasa terima bukan maksudnya saya kan ingin memberi sesuatu kepada si mempelai makanya saya memberi ini misalkan gitu tapi ini juga perlu perlu dilihat gitu takutnya ada memiliki benturan kepentingan ini yang agak susah menerjemahkannya di dalam apabila memiliki benturan kepentingan ya. Oke. Kemudian adalah pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh pegawai, bapak ibu mertua, suami istri atau anak pegawai yang menerima gratifikasi melebihi 1 juta per orang dari masing-masing pemberi dan memiliki benturan kepentingan. Nah ini saya bilang ini seperti musibah misalkan ya gimana ya kalau musibah kalau misalkan akibat misalkan ya kalau kebanyakan sih misalkan akibat misalkan ada orang tua kita meninggal, istri kita meninggal atau apapun itu misalkan kita diharapkan sih inilah ini diharapkan jangan sampai melebihi 1 juta per orang dari masing-masing pemberi dan memiliki dan tidak memiliki benturan kepentingan. Ya. Memang saya bilang ini kegiatan pemberian gratifikasi ini adalah merupakan kegiatan yang mungkin masih banyak samar-samarnya lah intinya adalah samar-samarnya tidak kejelasan antara ini punya kepentingan atau tidak ya nah itu jadi ini perlu nanti tadi semua juga perlu kita waspadai dan ini karena kita bukan apa-apa kalau kita tidak melaporkan kemudian ada yang iseng itu gara-gara ada iseng kemudian melaporkan bisa aja gitu kemudian kita diinterogasi bla 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 diperiksa diaudit dan lain sebagainya
ya. Jadi untuk itu hindarilah hal-hal tersebut. Kemudian adalah pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun tidak dalam bentuk uang atau seperti cek, biliar, giro, saham, deposit, voucher, pulsa dan lain-lain yang mempunyai nilai lebih besar dari 300.000 per pemberian per orang dengan nilai keseluruhan paling banyak 1 juta dalam 1 tahun dari pemberian yang sama. Jadi misalkan begini, misalkan ini penerjemahannya yang nomor 5, misalkan ya pertama adalah ulang tahun. Misalkan saya ulang tahun, si A memberi sesuatu. Kemudian karena saya ini pejabat, kemudian ada acara pisah sambut atau pensiun dan lain sebagainya misalkan. Nah itu si A lagi itu memberi lagi. Nah itu pemberiannya dalam 1 tahun itu tidak boleh lebih dari 1 juta. Jadi sekali memberi sekitar 300, tapi kalau dalam 1 tahun itu tidak boleh lebih dari 1 juta. Ya misalkan dari ulang tahun, kemudian bisa sambut, kemudian ada apa lagi gitu loh. Dari pemberian yang sama itu dalam 1 tahun itu tidak boleh lebih dari 1 juta rupiah. Ya, jadi itu. Ya, jadi itu yang bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Nah, kalau pemberian yang tidak wajib diberikan, contohnya yang tidak wajib dilaporkan adalah penerimaan karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan. Ya, kalau tadi kan yang wajib dilaporkan klasifikasinya adalah yang apa sih yang wajib dilaporkan adalah apabila memiliki benturan kepentingan. Kalau ini kan tidak memiliki benturan kepentingan, ya seperti ya anak memberi ke orang tua atau orang tua memberikan ke anak memberikan keponakan, apa sih orang tua memberikan keponakan, ke bibi dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa kalau cuma kita memang ingin memberi sesuatu karena mungkin kita lagi ada leluasa rezeki, kemudian kita memberikan sesuatu kepada saudara itu nggak apa-apa. Berarti kan di sini tidak ada benturan kepentingan. Tapi insya Allah sih kalau dalam keadaan situasi untuk keluarga itu agak sulit sekali ada ditelipi memiliki benturan kepentingan. Rata-rata insya Allah ikhlas kita memberi sesuatu kepada keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita. Kemudian juga adalah hadiah dalam bentuk uang, barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, dan potong gigi atau upacara adat agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak 1 juta. Jadi kalau yang kalau lebih dari 1 juta itu dilaporkan, tetapi kalau yang kurang dari 1 juta tidak perlu dilaporkan karena insya Allah ini tidak ada niatan yang terkait dengan memiliki benturan kepentingan. Ya, kalau kita kondangan, kita diundang seseorang, ya kemungkinan kan insya Allah sih tidak akan sampai 1 juta kecuali yang saudara sendiri mungkin itu karena itu juga karena saudara berarti kan tidak memiliki benturan kepentingan, bisa aja mungkin 1 juta atau 1 juta kurang sedikit atau lebih sedikit. Intinya adalah itu. Ya, jadi ini ada batas-batasannya. Kemudian pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh pegawai, bapak ibu mertua, anak pegawai yang menerima gratifikasi pemberi dalam setiap kejadian paling banyak adalah 1 juta. Misalkan staf kita kena banjir, misalnya kebanjiran ataupun tanah longsor ataupun misalkan kena gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, kita memberi sesuatu untuk meringankan beban hidupnya. Misalkan kita memberi sesuatu itu nggak apa-apa. Asal di sini adalah tidak lebih dari 1 juta untuk setiap pemberian. Ya, jadi itu ya yang harus kita waspadai, harus kita perhatikan.
Kemudian juga pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk secara uang, paling banyak 300 pemberi perorangan dengan total pemberian 1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Jadi kalau misalkan kita memberi, misalkan ada yang ulang tahun, kita beliin kado, itu seharga kurang dari 300.000. Itu nggak apa-apa, karena itu kan hanya kenang-kenangan dari pimpinan ke atasan, ke bawahan, ataupun dari sesama teman dan lain sebagainya. Ya. Itu. Kemudian yang kelima adalah pemberian sesama pegawai dalam bentuk cek, biliet, giro, saham deposito, paling banyak 200.000 pemberian per orang dengan total pemberian maksimal juga dalam 1 tahun dari pemberian yang sama. Jadi kalau misalkan ada musibah atau apapun, kemudian kita memberinya bentuk uang, itu boleh, itu kan kita cek kalau misalkan 200.000, cek kan jarang lah isi biliet, apalagi paling voucher pulsa, paling itu kan kita paling banyak adalah sekali memberi ada 200, tetapi dalam 1 tahun itu kalau memang sering kita memberi, itu paling banyak adalah 1 juta rupiah per orang, ya, memberi yang sama. Jadi, kemudian juga hidangan atau sajian yang berlaku umum, ya misalkan kita mengadakan selamatan itu kan, atau kita makan bareng dalam rangka misalkan selamatan dan lain sebagainya, itu juga merupakan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Kemudian prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dan penggunaan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan yang tidak terkait kedinasan. Jadi kalau misalkan ya kita juara 1 dalam kelas, kemudian kita mendapatkan hadiah, itu juga merupakan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Kemudian juga kita juara di dalam perlombaan apapun, itu juga kita tidak perlu dilaporkan, gitu kan? Nah itu kan biasanya kita ikut di dalam perlombaan, besok kita bayar laporkan di kita wajib dilaporkan lah. Kemudian ini banyak juga yang tidak wajib dilaporkan, jadi malah lebih banyak yang tidak wajib dilaporkan. Kemudian keuntungan atau hubungan dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum, ialah itu kan kita mendapatkan saham atau investasi, penempatan dana dimanapun itu mendapatkan keuntungan atau hubungannya, itu kita tidak perlu wajib dilaporkan karena itu merupakan hak kita di dalam penyimpanan uang-uang tersebut. Kemudian manfaat bagi seluruh pegawai seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan anggota koperasi pegawai negeri yang berlaku umum. Ya, kalau ini biasanya kan kita pegawai negeri itu adalah ada koperasi-koperasi yang berlaku di kantornya. Sama di BMK tadi pusat pun ada koperasi, mungkin di daerah-daerah juga ada. Nah biasanya itu kan tiap tahun itu ada bingkisan dari keuntungan koperasi tersebut, itu ada jatah untuk misalkan adalah diberikan pada saat lebaran. Misalkan dikasih voucher apapun terserah, ataupun parcel, ataupun nanti mendapatkan jasa produksi, istilahnya SHU lah, sisa hasil usaha. Itu nggak apa-apa, itu kita perlu laporkan, karena itu memang adalah keuntungan kita selama menjadi anggota koperasi atau operasi anggota apapun lah. Nah, apabila mendapatkan uang tersebut, maka ini bukan merupakan yang harus kita laporkan ke KPK ataupun ke kepolisian atau pada pihak yang berwenang. Kemudian kita kalau misalkan di dalam workshop, seminar, kemudian apapun lah kegiatan-kegiatan meeting dan lain sebagainya, kemudian kita mendapatkan goodie bag atau seminar kit, maka hal ini juga tidak perlu
laporkan. Memang kadang-kadang di situ juga goodie bag-nya ada yang lumayan, kemudian mungkin ada capnya atau apapun yang harganya mungkin lebih dari 300, itu memang kita tidak perlu laporkan karena memang itu kita sudah menerima haknya dalam setiap mengikuti workshop, seminar atau apapun, konferensi, pelatihan dan sebagainya. Kita kan biasanya Pusdiklat kalau ada pelatihan-pelatihan secara klasikal itu kita akan memberi seminar kit, ya, seminar kit yang biasanya tas, kemudian ada buku, ballpoint dan lain sebagainya. Itu memang merupakan hal yang tidak ikhlas memberikannya, dan memang ini ada aturannya gitu loh. Jadi ini merupakan kalau kita yang sebagai pesertanya menerima hal tersebut, maka tidak perlu untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian adalah penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iyalah, ya misalkan kita mendapatkan piagam penghargaan sebagai pegawai teladan misalkan, ataupun apalah terserah itu kan, kemudian kita menerima hadiah, baik itu hadiahnya berupa uang atau barang, itu tetap kita terima dan itu memang kita tidak perlu melaporkan kepada pihak yang berwenang, ya. Jadi ini. Kemudian yang ke-12, kemudian diperoleh dari kompensasi atas prestasi profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tusi dari pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai. Jadi misalkan adik setelah ini kerja, lulus kerja, kemudian ada kita punya keahlian gitu, punya keahlian profesi di luar kedinasan, maka itu haknya adik sendiri. Jadi kita tidak perlu melaporkan kepada pihak yang berwenang, karena itu merupakan hasil dari keahlian kita mengerjakan sesuatu di luar tugas dan fungsinya kita bekerja di dalam suatu kedinasan. Ya, jadi itu. Jadi ini tidak perlu melaporkan juga gitu. Kemudian fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku dan atau jaman makan yang diterima oleh pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi yang tidak dialokasi anggarannya pada unit kerjanya dan tidak ada benturan kepentingan. Ya, jadi misalnya kan begini adik. Adik kalau sudah bekerja, kemudian adik diminta hadir mengikuti pelatihan, misalkan pelatihan oleh lembaga atau instansi lain selain misalkan dari stasiun meteorologinya atau stasiun klimatologinya. Jadi instansi lain mengundang stasiun klimatologi bis ini misalkan. Nah kemudian si KUPT-nya menunjuk si A untuk mewakili stasiun klimatologi Menpora hadir pada pertemuan yang diundang oleh suatu instansi. Nah kemudian instansi tersebut memberikan uang saku, kemudian transportasi, kemudian uang makan, jamuan makan, dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Artinya tidak perlu dilaporkan. Karena apa? Karena dari stasiun Menpora-nya itu tidak mengeluarkan biaya perjalanan dinasnya. Kalau Menpora-nya mengeluarkan perjalanan dinasnya, uang perjalanan dinasnya, maka si A ini tidak boleh menerima uang saku atau transportasi dari instansi yang mengundang tadi. Jadi kasarannya tidak boleh double. Uang perjalanan dinas itu tidak boleh double. Hati-hati ya nanti. Jadi kalau ada
nanti misalkan eh, ikut misalkan diklatsar secara klasikal di Citeko. Ade belum tahu Citeko kan? Jadi sayang mudah-mudahan sih tahun-tahun yang akan datang sudah bisa secara klasikal Ade bisa lihat itu Citeko di Sarua sana, enak deh. Nah, maka itu biaya perjalanan dinasnya itu adalah dari Pusdiklat. Dari Pusdiklat. Maka stasiun atau UPT kan tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun terkait perjalanan dinas ada dari mana dari UPT-nya ke Citeko. Karena di Citeko sudah nanti dari Pusdiklat aku sudah ditanggung biaya perjalanan dinasnya, uang hariannya, tapi nanti ada juga harus perhatikan kalau mengikuti pendidikan atau pelatihan atau rapat itu biasanya adalah uang hariannya adalah uang harian full board. Nanti ada tahu full board itu karena full board itu penginapan dan makan sudah ditanggung oleh panitia. Jadi hanya uang hariannya aja misalkan berapa. Ya, jadi itu. Jadi ada di sana udah makan, udah tidur, udah dapat uang hariannya. Itu maka tidak boleh mengeluarkan uang sepeser dalam perjalanan dinas ada itu. Ya, jadi itu maksudnya yang di nomor 13. Kemudian nomor 14, plakat, pandel atau cenderamata lainnya dari panitia seminar atau panda atau cenderamata. Maka hal ini juga tidak perlu dilaporkan karena memang ini sudah haknya kita di dalam manfaat itu. Ya, jadi itu. Jadi alasannya ayo. Jadi ginilah deh. Jadi dalam kegiatan kita itu bahwa ada kegiatan beberapa yang memang kita tidak perlu untuk melaporkan. Jadi sangat banyak gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau masih ada 15 adalah hadiah dari kontes kompetisi terbuka yang diselenggarakan instansi lembaga lain berdasarkan penunjukan penugasan resmi. Kemudian ada penerimaan honor dan atau insentif sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara dan Oke. Dari sini ya, dari kalau misalkan hadiah kontes kompetisi terbuka yang diselenggarakan instansi, memang ada yang nggak juga itu karena petugas resmi, dan juga penerimaan honor sebagai narasumber itu sebagai konsultan pembicara itu memang haknya, itu memang hak dari narsum tersebut. Misalkan saya harus mengisi pelajaran ini di sekarang misalkan di tempat lain gitu. Nah, maka saya tuh apabila mendapatkan honor itu maka kita diperkenankan atau berhak untuk menerimanya. Nah, di sini belum selesai ya. Oh, sorry. Oke. Nah, kemudian ini yang saya tambahkan pada pertemuan ini terkait dengan nilai-nilai anti korupsi. Untuk nilai-nilai anti korupsi ini ada 9 hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kita nilai anti korupsi harus jujur. Kemudian adalah peduli. Ketiga adalah mandiri. Keempat adalah disiplin. Kelima tanggung jawab. 6 kerja keras. 7 sederhana. 8 berani. 9 adil. Ya, jadi nih nilai-nilai anti korupsi ini ada 9. Jujur. Nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai fondasi awal dalam mencegah tindak pidana korupsi. Ya, kalau kita sudah jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur kepada siapapun, maka hal inilah yang akan menghindarkan kita dari perbuatan korupsi. Maka nilai inilah yang paling diutamakan, karena ini harus ada jujur. Tolong jujur.
jujurlah dalam perbuatan apapun. Ya, memang kita boleh besar apabila kan menurut agama kan ada. Tetapi kalau ini terkait dengan kedinasan sehari-hari, terkait dengan keuangan dan sebagainya, maka ini harus jujur. Kemudian adalah peduli. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Artinya sini kita harus peduli kepada siapapun, peduli terhadap apapun, maka ini pun nanti kita akan bisa menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan korupsi. Kemudian adalah mandiri. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Ya, karena kita kalau sudah mandiri, artinya kita perlu coal-coal kemana-mana, kita mandiri dengan keadaan yang segini, maka kita insya Allah akan cukup dengan uang segini, maka insya Allah juga di sini tidak akan kita berbuat korupsi. Kemudian 4, disiplin. Dapat diwujudkan dalam antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi di sini disiplin. Kalau kita sudah tepat waktu, sesuai dengan waktu, kemudian kita disiplin dalam berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, maka ini sangat mendukung untuk tidak korupsi. Kenapa? Kita tahu nih, kalau kita melakukan ini, maksudnya ini akan melanggar hukum, atau ini akan melanggar hukum, dan lain sebagainya. Maka orang tersebut tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian tanggung jawab adalah keadaan wajib yang keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperlakukan. Artinya kita punya tanggung jawab gitu loh. Jadi kita melakukan sesuatu punya tanggung jawab sehingga apapun nantinya ada konsekuensinya, ada kita akan tanggung sendiri. Ya, akan tanggung sendiri. Jadi nanti kita akan Kemudian yang keenam adalah kerja keras. Kerja keras merupakan istilah yang menunjukkan suatu upaya yang terus dilakukan, tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Jadi ini karena kita punya kerja keras, kita punya tanggung jawab, maka kita akan mengerjakan sesuatunya. Kemudian sederhana, gaya hidup inilah ya. Sederhana merupakan satu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Ya, kita betul sederhana. Tapi kita juga tidak ditutup kemungkinan untuk hidup kaya ya, tapi kayanya kaya yang sederhana lah. Artinya kita tidak perlu memamerkan, tidak melakukan hal-hal yang lain dan sebagainya. Dengan hidup sederhana, insya Allah ketentraman batin akan ada. Ya, kita kaya tapi batin tidak tentram, itu juga percuma. Ya, dari situ. Kemudian beranian dapat ditunjukkan dalam bentuk berani mengatakan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi ini berani di sini artinya kita juga ada mengatakan benar ini benar dan ini kalau betul betul. Kalau ini salah ya salah, itu intinya adalah itu. Jadi kita harus berani. Kemudian 9 adalah adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Jadi ini kita juga harus. Jadi inilah 9 nilai-nilai korupsi yang harus kita miliki untuk kita menghindarkan diri dari perbuatan korupsi ini. Itu mungkin yang dapat saya misalkan, mohon maaf ini saya terlalu banyak ngomong juga. Jadi silakan teman-teman kalau memang ini masih ada waktu lumayan 5 atau 6 menit. Kok ini kurang satu ya? Ada yang harusnya 20, siapa yang nggak hadir yang mungkin ya? Atau tadi masuk terus kelempar? Karena memang tadi saya nggak bisa. Izin Pak. Ya. Tapi ada yang keluar karena sinyalnya kurang bagus. Lemah Pak. Oke, ya sudah. Nggak apa-apa. Jadi yang penting saya pengen tahu aja biar Mas Pojan berarti ada yang memang ini. Jadi itu ya dari semua. Jadi inilah yang mungkin yang saya dapat sampaikan. Nanti saya akan coba cari tugas. Nanti mungkin tugasnya mungkin untuk diskusi aja ya. Nanti saya coba cari. Nanti mungkin saya bisa share ke Mas Pojan ya untuk bisa di share ke teman-temannya. Ini nanti kelompok aja silakan kelompoknya. Ini karena ada 26 ya. Mungkin dibagi 5 kelompok aja, jadi satu kelompok ada yang 5, ada yang 6 untuk kita diskusi, mungkin ya nanti minggu depan atau minggu depannya lagi untuk bisa kita
nambah wawasan dari kita. Ini kita tukar pikiran aja, karena adik-adik semua pasti sudah paham sekali terkait dengan anti korupsi, cuman kami hanya memberikan pembekalan aja. Itu aja, mungkin silakan kalau memang masih ada yang ingin didiskusikan pada waktu masih ada sisa ini, monggo. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Iya ya, monggo Mas Firmansyah. Izin Pak, terkait dengan adanya gratifikasi sendiri itu di BMKG sendiri, untuk apakah ada suatu kebijakan ataupun ada suatu langkah yang diambil oleh BMKG untuk menekan ataupun membatasi gitu kegiatan-kegiatan yang memungkinkan terjadinya adanya proses gratifikasi tersebut gitu Pak. Oke, baik. Cukup. Baik Mas Firmansyah, jadi memang ini kita kegiatan-kegiatan yang ada di BMKG ini salah satunya untuk mengurangi, untuk mengingatkan kita semua ya, untuk mengingatkan kita semua. Maka saya bilang mungkin di UPT juga saya jarang, tapi mungkin di UPT juga ada, itu ada spanduk atau bukan spanduk, banner untuk mengingatkan kita sendiri gitu, untuk mengingatkan kita semua untuk tidak melakukan gratifikasi dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan misalkan ada kegiatan-kegiatan yang mungkin ada gratifikasinya, memang ini kita juga ada memantau. Saya kadang-kadang di sini ada tugasnya Biro Umum dan terutama adalah dan Inspektorat terkait hal ini, karena memang kita kan BMKG beberapa UPT juga sudah membentuk zona integritas ZI atau zona bebas korupsi WBK, kawasan bebas korupsi WBK kalau nggak salah. Itu juga kita mengharapkan hal-hal tersebut tidak terjadi di lingkungan kita masing-masing untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang menerima gratifikasi ataupun korupsi-korupsi yang lainnya. Jadi kegiatan-kegiatan sih memang kegiatan-kegiatan yang di BMKG itu mungkin bisa sebagai ladang untuk orang melakukan memberikan gratifikasi, karena kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin akhirnya perekanan tersebut adalah memberikan sesuatu kepada pimpinannya ataupun kepada tim lelangnya lah, intinya dari itu. Jadi memang itu ini kita sudah menghindarkan jauh-jauh hari. Ini BMKG ini sudah mewanti-wanti kepada seluruh panitia maupun KPA, kuasa pengguna anggaran ataupun pimpinan lainnya untuk menghindarkan diri dari gratifikasi. Termasuk juga inspektorat. Inspektorat pun sama. Inspektorat kita itu tidak benar-benar melarang gratifikasi, sehingga pada saat kunjungan atau review atau audit ke beberapa daerah pun mereka adalah menghindarkan hal-hal tersebut. Jadi gitu. Jadi terkait dengan kegiatannya memang banyak, tetapi justru disinilah kita saling mengawasi antar sesamanya untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Itu aja sih Mas Firmansyah. Jadi memang itu nanti seperti tadi kita sampaikan bahwa ada juga kemungkinan besar, kemungkinan suatu saat nanti di daerah, karena di daerah tidak ada kekurangan orang, mungkin pegawai teknis mungkin setahun 2 tahun sih mungkin pasti akan terjun di teknis dulu. Nah, suatu saat mungkin kalau sudah agak lama di PT itu biasanya akan karena kekurangan tenaga, maka dia akan direkrut sebagai PPK, pejabat membuat komitmen, kemudian ataukah juga sebagai pejabat pengadaan lah, ininya ULP Pokja, kelompok kerja untuk pengadaan. Itu intinya dari itu. Jadi makanya dari kita itu sekarang itu, apalagi kan sekarang perguruan tinggi ataupun mungkin BMKG pun itu selalu mewanti-wanti untuk clean and qualified. Itulah jorganya Ibu KBMKG kepada kita semua di dalam pengadaan barang itu harus clear and qualified. Clean itu benar-benar bersih dari suap menyuap, sogok menyuap, apapun gratifikasi dan sebagainya.
clear, benar-benar clear, pengadaannya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan qualified, dan barang yang dihasilkan adalah yang sudah qualified. Itu sih, jadi itu yang jadi hal-hal tersebutlah yang harus kita hindari dan sebagainya. Itu mungkin, oke. Masih ada? Ini udah 10.50. Ada pelajaran lagi nggak setelah ini, Mas Fauzan atau teman-teman? Ada pelajaran yang lain di tempat lain? Iya Pak. Siap, ada Pak. Sampai ini nggak ada Pak. Ada. Oh ya sudah. Daripada ganggu yang lain, saya rasa cukup. Ini nanti Mas Fauzan biasa jadi screenshot fotonya, nanti biar saya dikirim untuk bisa laporkan ke itu, ke mana, ke SIMAS, Pustikan BMKG. Baik, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua, para taruna-taruni STMKG, Prodi Krimat untuk semester ke-8 ini, untuk saya selalu berpesan untuk jaga kesehatan dan selesaikanlah penelitiannya untuk membuat skripsinya biar bisa selesai di tahun ini. Itu aja mungkin. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Salam sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima ya. Yuk. Oke.